Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Kayak Tisam lagi ada di playground ya guys ya. Tapi nanti kalau ada anak kecil yang mainan di sana ya kayak Tisam ini kabur. Hari ini hujan guys. Ayo kita berdoa dulu. 3 doa yang berkabul, salah satunya adalah turun hujan ya guys ya. Kayak Tisam berdoa semoga kalian yang lagi sakit semoga Allah sehatkan ya guys ya. Semoga kalian yang lagi dikejar-kejar debt collector sampai teleponnya dibungkus sama selimut atau handuk ya, semoga Allah tetap kuatkan ya guys ya. Terus berjuang sampai pada titik dimana majikan yang menyerah. Kalau misalkan majikan menginterminate ya nggak jadi masalah, kita cari majikan baru dan kita tunggu visa di Indonesia, nggak apa-apa. Buat kalian juga yang sekarang lagi berkonflik sama majikan, semoga Allah lembutkan hati majikan kalian ya guys ya. Amin amin amin. Aduh, kalau misalkan berdoa kayak Tisam ini paling jago ya guys ya, karena apa ya, kayaknya seneng aja gitu memberikan aura positif kepada kalian gitu. Makanya selagi Yatisam mensupport kalian untuk bangkit, jangan galau. Oke. Hari ini ceritanya datang dari teman kita ya guys ya, yang baru aja pulang dari cuti ya guys ya. Langsung di-interminate, langsung dilarang sama majikannya, stop, kamu tidak usah datang ke rumah saya terlebih dahulu. Alasannya sih karena kita membawa virus ya guys ya, jadi kita harus di agency dulu. Nyatanya 3 hari kemudiannya di-interminate. Kenapa sih? Kasus ini banyak loh guys, padahal pekerja migran ini sudah ikut sama majikan itu bertahun-tahun ya guys ya. Bahkan sebenarnya Cece ini berhak atas long service kalau majikannya punya hati ya guys ya. Ini banyak kasusnya terjadi sama teman kita, bahkan yang cerita sama kayak Tisam dengan alasan interminate seperti ini tuh udah beberapa orang ya guys ya. Salah satunya PMI yang kayak Tisam ceritakan hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan bisa menghadapi majikan dalam situasi yang sama. Mungkin aja kisah ini terjadi sama kalian. Yuk langsung aja. Pekerja migran ini kita kasih aja nama Mbak Lope ya guys ya. Mbak Lope ini datang ke Hong Kong itu udah tahun guys, udah tahunan. Nah, termasuknya Mbak Lope ini menjaga anak ya guys ya, 3 orang anak di rumah majikannya, tapi dadanya itu memang nggak kerja, jadi singsangnya aja yang kerja. Baik sih majikannya guys, majikan singsangnya aja nih yang baik. Tapi kalau majikan perempuan ya udah kayak kesetanan katanya guys. Setiap nih manggil selalu dengan nada yang notnya tinggi. Kayak gitu nggak guys majikan kalian? Sama ya, rata-rata majikan kayak gitu ya guys, yang melengking gitu ya. Tapi ya kita ya udah enjoy aja, anggap aja ya udahlah, suka-suka dia gitu. Mungkin aja dia lagi ngelatih vokalnya gitu ya, jadi kalian nggak usah sakit hati gitu. Oke. Nah, termasuknya sama Mbak Lope ini, majikannya nih, yang perempuan ini udah sentimen nih di negaranya ya guys ya. Mbak Lope ini sakitan. Jadi Mbak Lope ini sering beberapa kali masuk rumah sakit karena memiliki riwayat darah tinggi. Tapi karena gaji Mbak Lope ini standar ya, jadi majikannya ini mempertahankan. Dimana juga kerjanya Mbak Lope juga bagus nih sama menjaga anak-anaknya nih. Jadi majikan itu ya mengkesampingkan gitu Mbak Lope ini punya darah tinggi ya. Nah, kalian bayangin sendiri kalau kita punya darah tinggi ya guys ya, menghadapi majikan yang seperti itu, otomatis dong pikiran kita ini akan membuat darah tinggi kita ini semakin tinggi gitu ya. Aduh, nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan stroke ya guys ya, atau apa, kebanyakan teman-teman kita yang ada di rumah sakit mengalami darah tinggi sampai nggak sadarkan diri ya karena kayak gitu. Kita menahan amarah menghadapi majikan yang seperti itu, tapi karena tuntutan pekerjaan kita yang seperti itu ya, jadi kita jalani aja ya guys ya, meskipun hati kita ini ngerasa nggak enak gitu. Yang terjadi sama Mbak Lope itu seperti itu guys. Nah, bertahun-tahun ini nggak pulang ya guys ya. Mbak Lope ini tanda tangan kontrak baru nih sama majikannya. Terus ngomong kayak gini Mbak Lope itu, Dadai, saya ini kan kerja di sini udah lama ya, saya itu dapat hak long service nggak ya? Nah, setelah itu setelah ngomong masalah long service, majikannya ini termenung sejenak gitu ya guys ya, karena dia akan berpikir dia akan memberikan long service ini akan lebih banyak gitu ya guys ya, karena kan Mbak Lope ini bekerja sama dia ini udah mau hampir 5 kontrak berjalan ya guys ya. Bayangin aja tuh, mau 10 tahun coy. Akhirnya Mbak Lope ini karena merasa dia ini pengen melakukan pengobatan di Indonesia juga, tapi obat dari Hong Kong juga dibawa nih untuk cuti besok. Akhirnya izinlah sama singsangnya, Sang, boleh nggak sih saya setelah renew ini saya mau pulang dulu cuti, kamu mau berapa bulan, katanya ditawarin seperti itu kan. Nah, Mbak Lope ini karena sadar diri dia juga butuh kerja ya, masih butuh kerja, karena Mbak Lope ini kan nanggung biaya anak gitu ya guys ya, kuliah dan lain-lainnya. Jadi ya orang tua ini kan pasti kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya guys ya. Capek nggak dirasa, penyakit nggak dirasa. Makanya dibuat kalian ya, kalau misalkan posisi kalian sebagai anak, ibu kalian lagi jadi TKW di luar negeri gitu ya, jadi kalian harus sayang nih sama ibu kalian ya, karena perjuangan kita itu kan ya kayak gimana gitu ya, apalagi kita udah nggak punya suami gitu ya. Tapi ya tetap semangat nih buat para ibu-ibu muda yang statusnya menjanda nih, semangat, jangan pantang menyerah.
Akhirnya guys, Mbak Lope ini izinlah sama Singsang dan diberikan izin selama 1 bulan untuk cuti ke Indonesia. Akhirnya Mbak Lope ini datanglah waktu dimana dia ini cuti, ya guys ya. Jadi apa namanya, permohonan Mbak Lope ini untuk minta long service ini belum dijawab sama majikannya guys. Mesti lagi berpikir ya guys ya, lagi ngitung-ngitung mungkin ya. Tapi ya memang apa namanya, kendalanya itu ya kayak gitu, majikannya itu emosionalnya lebih. Ini majikan perempuannya aja, setiap hari ketemu kan ya gimana gitu ya. Mbak Lope ini bertahan di rumah itu ya satu tujuannya, yaitu memperjuangkan long service ya guys ya, dimana dia bertahan dengan segala kekurangan majikan. Dia ini berharapnya ya mendapatkan long service, kerja di satu majikan dalam kurun waktu yang bertahun-tahun ya guys ya. Malah mendatangkan musibah ya guys ya, yang nggak kita tahu gitu ya guys ya. Kalau aja ujungnya kayak gini ya, kita juga nggak akan ngomong long service ya guys ya pada awal itu gitu. Kalau misalkan tahu majikannya kayak gini gitu ya guys ya. Nah akhirnya guys, Mbak Lope ini pulanglah ke Indonesia, dimana dia itu cerita sama Kayak Tizam, saya tuh di Indonesia tuh malah sembuh loh jauh dari majikan. Tapi apa namanya, Mbak Lope ini saya tanya, masih mau kerja nggak? Ya jelas dong kan, saya masih mau kerja. Saya juga pengen pulang ke Hong Kong lagi. Nah akhirnya udahlah tuh sebulan tuh dia itu menghabiskan masa cuti di Indonesia. Waktu mau pulang, deadline-nya itu tiket pesawatnya tanggal 28. Nah di tanggal 26-nya si dadanya ini chat sama Mbak Lope ini untuk menambah cuti sebanyak 2 bulan ke depan. Jadi majikannya itu ngomong sama Mbak Lope, kamu nggak usah pulang Hong Kong dulu deh, saya tambahin kamu liburan di Indonesia 2 bulan. Nah sebelumnya guys, cuti itu Mbak Lope itu sudah diberikan surat, di mana surat itu perjanjian antara majikan dan Mbak Lope bahwa selama cuti Mbak Lope ini tidak diberikan gaji. Karena Mbak Lope ini kepengennya sendiri gitu sebulan, ya udahlah, jadi ikhlas-ikhlas aja Mbak Lope ini nggak dikaji sebulan ya guys ya. Jadi majikan ini apa namanya, punya surat perjanjian dah kalau misalkan Mbak Lope ada di Indonesia yang nggak dikaji gitu kalau balik lagi ke sini. Apakah itu boleh Kak? Ya sebenarnya sih nggak boleh. Aturannya tetap majikan itu selama dia memberikan cuti ke pekerja migran tetap kita digaji secara normal ya guys ya. Gitu. Karena apa ya? Karena itu kan nggak kepengenan kita gitu ya guys ya untuk memberikan 2 bulan cuti kemudian. Jadi akhirnya Mbak Lope ini konfirmasi lagi, Kak, saya ini 2 hari udah mau terbang loh. Kok majikan ngomong kalau misalkan dia ini menambah cuti saya sampai 2 bulan? Ya saya cuma bilang sama Mbak Lope masih mau kerja nggak? Masih Kak. Ya udah kalau misalkan masih mau kerja sesuai dengan perjanjian awal 1 bulan aja. Kalau majikan nambah apa namanya suruh nambah jangan. Nanti takutnya ya guys ya. 1, tiket pesawat itu kan sudah hangus pasti. Iya kan? Terus yang kedua, Mbak Lope juga ini juga kan termasuknya ini takutnya visanya bermasalah, ya kan? Jadi majikan kita patut mencurigai ini nih permainan majikan, nanti di mana mudorotnya ya guys ya, apa namanya, efek buruknya itu pasti akan di kita gitu ya guys ya. Sedangkan posisi kita ada di Indonesia, gimana kalau tiba-tiba majikan dengan secara tidak langsung mengirimkan surat ke imigrasi dan menyatakan bahwa Cece saya nggak kembali tuh dari Indonesia, ya kan kita nggak bisa memberikan alasan kalau seperti itu ya guys ya. Jadi saya menyuruh Mbak Lope itu untuk pulang dulu ke Hong Kong. Nanti kalaupun di sini gimana ya nanti urusannya di sini, yang penting udah selamat dulu nyampe Hong Kong nih, karena Mbak Lope ini masih pengen kerja gitu. Akhirnya alhamdulillah nih Mbak Lope ini datanglah ke Hong Kong di tanggal sesuai perjanjian sama majikannya. Dan dia itu udah selesai dari bandara ngomong tuh sama majikannya, bos saya udah nyampe Hong Kong nih. Mungkin majikannya kaget ya guys ya, kok disuruh cuti 2 bulan lagi kok udah ada di Hong Kong gitu. Akhirnya Mbak Lope ini di stop lah majikan untuk pulang ke rumahnya. Jadi majikan ini menyuruh Mbak Lope ini tinggal di agent dikarenakan takut membawa virus ya guys ya. Jadi dikarantina dulu tuh di agent. Yang Mbak Lope waktu itu ya masih senang-senang aja sih ya, kan nggak ada curiga satupun ya, mungkin oke lah alasannya masuk di akal. Akhirnya Mbak Lope ini tinggallah di boarding agentnya. Terus Mbak Lope ini ngomong, loh saya sampai kapan ya di sini, kan saya nggak punya uang gitu. Akhirnya agennya itu apa namanya konfirmasi ke majikan, dan ternyata majikan mengeluarkan surat termination kepada Mbak Lope. Jadi belum tuh dia ninjakin kaki di rumah majikan lagi, sudah di interminate ya guys ya. Nah interminate suratnya itu alasannya seperti ini guys, kayak gini guys, there is change family financial situation ya guys ya, dimana ini adalah alasan bahwa perubahan keuangan dalam keluarganya itu bermasalah, sehingga apa yang ada di pikiran kita jelas kita tidak bisa menuntut uang long service. Kita patut menduga mungkin nggak majikannya itu menginterminate karena dia tersinggung diminta uang long service ya guys ya. Menurut kalian gimana? Ini banyak kasusnya terjadi sama teman kita yang bertahun-tahun kerja di majikan, berharap majikannya itu memberikan long service saat kita meminta hak kita ya guys ya.
majikan tersinggung dan memberikan alasan kepada imigrasi kalau situasi keuangan keluarga tersebut bermasalah. Apakah itu salah? Ya nggak ada salahnya sih. Orang picik, orang pelit, orang kikir ya akan seperti itu gitu. Ngerti nggak? Yang rugi siapa? Apakah Mbak Lope ini rugi? Ya tidak sih ya. Karena apa? Ya ruginya mungkin nggak dapat long service aja sih guys. Tapi apa namanya? Record finish itu tetap didapatkan Mbak Lope ya guys. Apakah Mbak Lope ini bisa cari majikan di Hong Kong? Bisa. Alhamdulillah kan terselamatkan karena Mbak Lope ini sudah datang ke Hong Kong gitu. Apa jadinya kalau dia di Indonesia nggak balik ke sini mendengarkan majikan yang sosotai kayak gitu ya kan? Akhirnya Mbak Lope ini ya harus berbesar hati, berlapang dada untuk menerima keputusan termination, di mana Mbak Lope ini bisa mencari majikan baru dan bisa menunggu visa di Hong Kong. Karena apa? Karena financial problem itu bukan kesalahan dari pekerja migran. Itu terjadi karena apa namanya majikan itu sendiri, sehingga kita bisa menunggu visa di Hong Kong untuk mencari majikan baru guys ya. Semoga Mbak Lope segera mendapatkan majikan baru dan semoga Mbak Lope juga di majikan baru diterima dengan baik sehingga membantu penyembuhan darah tingginya ya guys ya. Tujuannya satu adalah mencari kerja untuk ibadah. Oke, kita bahas yuk. Oke guys, ini banyak terjadi di antara kita. Siapa nih yang udah ngalamin nih bertahun-tahun kerja di majikan? Saat kita menanyakan uang long service, langsung kita di termination dengan alasan financial problem. Itulah adalah resiko di mana kita jujur untuk menanyakan hak kita, tapi kita diusir dengan secara apa namanya, menurut dia sih baik-baik aja guys ya. Tapi kan kita berpikir lagi, majikan kok ya diikuti bertahun-tahun tetap aja untuk mengeluarkan 20.000, 30.000. Saya rasa dengan pengabdian kita yang bertahun-tahun seperti itu, ya saya rasa murah ya guys ya. Tapi tidak semua majikan seperti itu. Buat kalian yang sudah mendapatkan long service, kayak bisa ucapin selamat. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi ya guys ya. Buat kalian yang mungkin kasusnya sama seperti Mbak Lope, jangan kecil hati. Rezeki Allah itu luas guys. Jadi kalian harus apa namanya, berpikir secara apa namanya positif, berbaik sangka sama Allah. Oh ya udah, mungkin kalau saya nggak dapat long service di situ, mungkin aja saya dapat majikan baru dengan gaji yang high ya guys ya, yang tinggi, dengan majikan yang baik, dengan memberikan makanan yang super duper banyak gitu kan. Rezeki itu tidak semata-mata hanya dolar atau uang ya guys ya. Rezeki itu banyak, kesehatan ya, mungkin aja Mbak Lope ini diberikan pengganti rezeki dari Allah berupa kesehatan lahir dan batin. Amin. Itu ya guys ya, kalau kita bisa menganggap dari segi positif gitu, maka nggak ada yang namanya kesedihan gitu ya guys ya. Maka dari itu buat kalian yang lagi down harus bangkit ya guys ya. Semangat. Nah itu ya guys ya. Mungkin itu aja sharing Kak Yadisam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk tetap bertahan dengan kerasnya Hong Kong. Jangan berkecil hati meskipun kita diusir dari majikan bertahun-tahun. Jangan pernah kita berpikir majikan ya udah diikutin bertahun-tahun. Jangan. Jadi kalian harus terus move on. Oh ya udah, majikan hanya sebatas orang lain gitu ya guys ya. Jadi untuk pelajaran kedepannya menghadapi majikan baru ya, kita harus sadar diri kalau majikan dibaikin belum tentu dia juga baik terhadap kita. Jadi profesional kerja aja. Oke guys, mungkin itu aja sharing Kak Yadisam hari ini. Semoga bermanfaat. Kak Yadisam doain semoga kalian mendapatkan long service semuanya. Amin ya robbal alamin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.